Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewa Murtado dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam 2C. Saya di sini akan melengkapi tugas tafsir, yaitu untuk menafsirkan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah sendiri diturunkan di Mekah berupa 7 ayat. 7 ayat. Sebagai salah satu ayat daripadanya, sedangkan ayat yang ketujuh menurutnya ialah mulai dari suratul ladzina sampai dengan akhir surah. Jika basmalah dianggap bukan sebagai salah satu ayat dari Al-Fatihah, maka ayat ketujuhnya ialah mulai dari ghairil maghdubi. Lalu berdasarkan anggapan ini, maka sebelum ayat yang ketujuh diperkirakan adanya kalimat ulu, supaya ayat yang ketujuh ini maknanya sealur dengan ayat-ayat sebelumnya. Lalu ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah itu masuk sebagai ungkapan pujian kepada Allah. Berikut pengertian yang terkandung di dalamnya, bahwa Allah adalah yang memiliki semua pujian yang diungkapkan oleh semua hambanya, atau makna yang dimaksud ialah Allah adalah zat yang harus mereka puji. Rabbil alamin, Allah adalah yang memiliki pujian, yaitu terdiri atas manusia, jin, dan sebagainya. Masing-masing dari mereka disebut alam. Oleh karena itu ada alam manusia dan alam-alam lainnya. Lalu ayat berikutnya Ar-Rahmanir-Rahim, yang dapat ditafsirkan yaitu mempunyai rahmat. Rahmat ialah mengendaki kebaikan bagi orang yang menerimanya. Ayat keempat yang berbunyi Maliki Yaumiddin itu yang berarti yang menguasai hari pengembalian atau hari kiamat, pembalasan. Lafaz Yaumuddin disebut secara khusus karena di hari itu tiada seorang pun yang mempunyai kekuasaan melainkan hanya Allah semata, sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Mu'min ayat 16 yang mempunyai arti kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini, dalam kurung hari kiamat, kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengetahui, yang Maha mengalahkan. Bagi orang yang membacanya Maliki, maknanya dia memiliki semua perkara di hari kiamat, atau dia zat yang memiliki sifat ini sebagai kekal, perihal sama dengan sifat-sifatnya yang lain, yaitu seperti Maliki Yaumiddin, yaitu seperti Ghafiruz Zanbi, yang artinya yang mengampuni dosa-dosa. Dengan demikian maka lafaz Maliki Yaumiddin ini sah menjadi sifatnya karena sudah makrifah atau dikenal. Lalu ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang memiliki arti kami beribadah hanya kepadamu, seperti mentauhidkan atau mengisahkan dan lain-lainnya, dan kami memohon hanya kepadamu dan menghadapi semua hamba-hambamu dan lain-lainnya. Lalu ayat ke-6 yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim, yang berarti tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Bisa diartikan sebagai bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Kemudian dijelaskan pada ayat berikutnya, yaitu ayat 7 atau ayat terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang memiliki arti jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka melalui petunjuk dan hidayahmu. Dapat ditafsirkan kemudian
diperjelas lagi maknanya oleh ayat berikutnya, ghairil maghdubi alaihim. Artinya bukan jalan mereka yang dimurkai. Yang dimaksud adalah orang Yahudi, wala atau bukan pula dan selain dolin, mereka yang sesat. Yang dimaksud adalah orang-orang Nasrani atau ya orang-orang Nasrani. Faedahnya adalah memperjelas tadi. Pada adanya penjelasan tadi mempunyai pengertian bahwa orang-orang yang mendapat hidayah itu bukanlah orang-orang Yahudi dan bukan pula orang Nasrani. Hanya Allah lah yang maha mengetahui dan hanya kepadanya lah dikembalikan segala sesuatu. Semoga salawat dan salamnya dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Begitu dari saya. Assalamualaikum.